Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bareng gua Ranta Kasna Ramadan dengan NIM 3 digit terakhir 09 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Oke, jadi pada video kali ini atau video ke-9, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kerja, bukan cara kerja, ya sih cara kerja atau bagaimana cara kita untuk membuat 3D printing gitu. Oke, di sini saya sudah ada desain gantungan kunci berupa simbol apa ini? Tulisan simbol logo dari Chevrolet Camaro. Oke. Di sini saya mengambil desain dari eh, website GrabCat. Oke. Jadi jika teman-teman butuh. Nah, jika teman-teman membutuhkan desain template untuk 3D printing ataupun SolidWorks, kalian bisa cari di sini. Eh, di website ini juga kalian bisa mencari eh, beberapa komponen seperti motor atau mesin penggerak, roda dan lain-lain. Jadi kita lanjut di sini. Aku udah ada desainnya. Nah, jika kalian sudah memiliki desain 3D printing seperti ini, kalian bisa ke bagian file, kemudian kalian pilih eh, save as. Nah, di sini kalian tolong diperhatikan, kalian save as dengan format teman-teman. Ini kan masing kalian sendiri setelah itu studinya contohnya dari yang di sebelah ya teman-teman. Yang pertama kalian bikin si bentuk keseluruhannya terlebih dahulu. Terus kemudian aku bikin tulisan ininya. Jadi ini tuh nanti dikasih STL. di Nah, fitur extrude cut jadi ya kalian teman-teman. Terus ini kemudian juga dikasih gunakan kolong format buat STL ya teman-teman, si supaya dia gantungannya masuk. bisa Nah, diakses yang perlu menggunakan bambu diperhatikan led. Oke, tadinya kan jadi eh, pembahasan kalau kita bikin ini cuman terol ya. doang, nanti Oke. gak ada penyangga ininya. Nah, jadi kalian tambahin ini biar si ininya tuh gak patah. Nanti ya teman-teman. Nah, Nah kemudian ini setelah kalian itu, gunakan format setelah selesai desainnya, STL kalian ya teman-teman. masukkan ke Nah ini kalian gunakan format STL yang ada di sini. Kemudian kalian bisa ubah nama sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya tulis Chevy atau Chevrolet yang biasa disebut dengan Chevy Keychain. Oke, seperti itu teman-teman. Di sini karena aku udah ada beberapa file sebelumnya, jadi mungkin kita cek aja. Oke, no. Kita lanjutkan ke eh, kalian, teman-teman bisa langsung buka aja aplikasi Bambu Lab-nya, atau Bambu Studio-nya. Oke, bentar saya buka terlebih dahulu. Terbuka sepertinya. Sudah. Hmm, oke.
Atau kita gunakan display picture dulu. Oke, di sini kita udah ada apa namanya, projectnya. Projectnya. Di sini aku udah bikin ininya. Nah, kalian, oke, sebagai contoh mungkin jangan dulu ini, kita create new project. Oke, oke, sebelum itu mungkin kita Nah, kalian bisa download Bambu Lab-nya di sini ya. Nah, mungkin sebelum kita skip dulu di sini, tapi aku jelasin sedikit di sini terlebih dahulu. Jadi, di Bumble Studio ini, kalian juga bisa mencari beberapa desain 3D printing. Seperti di sini ada tengkorak. Nah, kalian juga bisa search apa yang kalian inginkan. Contoh di sini ada dekorasi F1 logo dan apa ya? Layer initial and name site in. Kemudian ada Leopard 2A7 dan lain-lain. Jadi, eh, Bambu Lab ini juga menyediakan model-model yang mungkin kalian perlukan gitu. Bukan hanya di GrabCAD tadi. Oke, kita lanjut ke create new project. Nah, kalian pertama-tama bisa sesuaikan dulu jenis 3D printing jenis 3D printer kalian. Di sini eh, di kampus saya di sekolah vokasi itu menggunakan Bambu Lab A1 Bambu Lab A1. Kemudian di sini dengan nozzle diameter 0,4 gitu. Kemudian nah ini bagian filamen kalian bisa sesuaikan dengan filamen yang kalian gunakan. Oke, kita bisa search di Google mungkin jenis-jenis filamen 3D printing. Nah, di sini juga ada beberapa jenis filamen di 3D printing dengan karakteristiknya masing-masing. Yang pertama di sini ada PLA atau Plastic acid. Nah, karakteristiknya yang pertama itu paling populer, mudah dicetak, ramah lingkungan, tidak berbau, dan memiliki akhir yang kaku atau bisa dibilang keras. Kemudian yang kedua adalah ABS. Nah, ini karakteristiknya itu sangat kuat, tahan banting, tahan suhu tinggi, namun menyusut saat dingin. Nah, jadi sehingga butuh ruang cetak tertutup dan mengeluarkan bau menyengat gitu. Kemudian ada PETG atau Glycol Modified PET. Ini tuh merupakan gabungan dari PLA dan ABS kalau nggak salah. Bentar. Ya, PLA dan kekuatan mekanik ABS. Tahan benturan dan memiliki ketahanan panas yang lebih baik dari PLA. Kemudian yang terakhir, kemudian yang keempat adalah TPU. Filamen fleksibel, elastis, seperti karet dan sangat tahan terhadap abrasi atau benturan. Nah, ini penggunaannya biasanya digunakan untuk mencetak casing ponsel, bahan mainan mini, sendal, dan bagian yang membutuhkan kelenturan gitu. Kemudian yang terakhir adalah nilon. Nah, karakteristik dari filamen ini yaitu memiliki daya tahan yang sangat tinggi, kuat, dan memiliki gesekan rendah. Nah, cenderung menyerap kelembapan sehingga harus disimpan di tempat kering sebelum dicetak. Oke. Penggunaannya yaitu cocok untuk roda gigi, engsel, dan komponen struktural beban berat. Oke, lanjut ke sini. Di sini, karena saya menggunakan PLA, jadi di sini aku filamennya diubah ke Isun PLA Plus gitu. Kemudian di sini layar height itu tuh ini guys ya, layar ini. Layar height-nya 0,2 mm dan inisial layar height itu 0,2 meter juga. Oke.
Nah, ini untuk bagian quality. Kemudian di bagian strength, di sini tuh ada wall loops. Wall loop sendiri tuh, bentar. Sorry. Nah, jumlah garis terluar yang dicetak untuk membangun kulit dan cangkang objek. Nah, jadi bisa dibilang itu tuh ketebalan dindingnya gitu ya teman-teman. Jika Anda menggunakan nozzle standar berukuran 0,4, nah ini contohnya, kalian bisa baca sendiri atau mungkin kalian cari sendiri. Kemudian di sini juga ada top bottom cell. Nah ini tuh, oke, mungkin kita masukkan dulu project yang akan kita tambahkan. Desainnya. Nah untuk menambahkan desainnya, kalian bisa pilih add di sini. Kemudian kalian pilih eh, part yang ingin kalian print. Nah, ini part yang kalian juga bisa geser-geser. Kemudian juga kalian bisa auto seperti, oh ya, sorry. Nah, semisalkan part kalian tuh awalnya lurus seperti ini ya teman-teman, atau eh, posisi yang lain, dan kalian ingin proses waktu kerjanya itu lebih singkat, kalian bisa tekan tombol yang ini guys, auto. Nah, sehingga si desainnya ini tuh dia akan diletakkan ke apa layer atau plate ini dengan waktu tercepat gitu, waktu tercepat proses 3D printingnya, dan juga biasanya paling hemat kadang iya, dan juga paling hemat. Jadi kan biasanya kalau misalkan agak miring gitu, biasanya kita membuat si 3D printing itu membuat kaki yang bagian-bagian mengambang. Nah, ini fungsinya itu untuk menempelkan bagian-bagian yang mengambang itu. Oke. Kemudian untuk ukuran sendiri kalian bisa ubah di sini. Nah, misalkan kalian ingin mengecilkan, kemudian kalian ingin memperbesar. Mungkin di sini aku kecilin terlebih dahulu aja sekitar 60%. Nah, kemudian kalian pilih ke bagian strength. Nah, di sini maksudnya dari bagian strength ini tuh, nah, eh, eh, sabar guys, aku lupa. Hmm. Jadi ini tuh maksudnya tuh di bagian dalamnya biasanya kan pasti ini tuh antara kopong atau enggak ada ininya lah guys, penampangnya kan. Nah, di dalam ininya tuh, ini tuh bisa bentukannya. Misalkan kalian di dalam part yang kalian print itu, misalkan di dalam ini, itu tuh polanya seperti ini. Ini untuk bentukan pola di dalam 3D printingnya yang di bagian dalam gitu. Kemudian nah tadi untuk bagian density-nya, ini tuh maksudnya tuh kerapatan dari antar polanya tersebut. Misalkan di sini kan saya menggunakan 100%. Ini tuh sebenarnya nggak bisa. eh, bisa deh. Tuh, kan. Nah, biasanya tuh, jadi tingkat kerapatannya berapa persen? Itu tingkat kerapatan ini, itu tuh juga mempengaruhi, hmm, apa namanya, waktu pengerjaannya gitu, teman-teman. Oke, sebentar ya.
Oke. Nah, ini kalian bisa klik slash plat. Nah, di sini juga kalian bisa lihat. Nah, tuh polanya di sini. Nah, di sini misalkan saya ubah polanya menjadi lingkaran seperti ini. Kita tunggu dulu. Slash plat. Nah, tuh kalian bisa lihat sendiri untuk polanya itu seperti apa. Kemudian misalkan di sini saya ubah tingkat kerapatan jadi 75%. Slash plat lagi. Nah, kalian bisa lihat tingkat kerapatannya. Mungkin di sini kita coba biar agak lebih jelas, di sini di sekitar 10%. Depan dulu. Nah, begini ya hasilnya teman-teman. Ya, bagian ini tuh kalian bisa lihat tuh. Ini kita pakai. Nah, ini bagian yang tadi aku bilang kerapatannya. Misalkan tadi kan kita 75%. Oh, biasanya, sorry aku juga jelasin teman-teman. Ini tuh kadang ketika di tes di sini itu nggak muncul dikarenakan mungkin di tingkat kerapatannya ini tuh tidak sesuai dengan nozzle-nya gitu. Paham nggak sih? Si nozzle-nya tuh tidak bisa se serapat itu. Kemudian di sini juga kalian bisa lihat mengatur speednya dan kalian bisa lihat di sebelah sini apa namanya? Nah, waktu pengerjaannya di sini untuk memproses satu buah kican sekecil ini, cuman gede sih, satu kican ini itu tuh selama 17 menit 7 detik gitu teman-teman. Dan di sini juga kalian bisa lihat gramnya itu di sekitar 3,57 gram dan ukuran atau luasnya itu di sekitar berapa? Ini bukan ya. Oke, mungkin eh, untuk video Bambu Studionya segini dulu. Mungkin kita lanjut ke apa proses 3D printing di printernya. Oke. Oh iya, teman-teman, aku tadi sedikit kelewatan. Nah, ketika kalian ingin memprint eh, video 3D printing ini, sorry. Nah, kalian bisa langsung tekan print plate-nya ini aja. Dan dia akan otomatis, enggak, dia akan, kita tinggal sambungkan dulu filenya. Tapi sebenarnya eh, untuk proses apa ya namanya? Realitinya itu tuh kita menggunakan ini guys. Apa? USB. Jadi kita memindahkan data 3D printingnya ini yang sudah ada di flat seperti ini, kita simpan di apa USB kita, baru kita masukkan apa file tersebut ke 3D printingnya. Baru nanti di 3D printing, di printernya kita cetak gambar tersebut. Oke, komponen tersebut gitu teman-teman. Kalian ngeprintnya gini, print file, terus habis itu nih yang logo yang solver ini ya berarti ya. Ini terus nanti diaktifin ya mas ya,
habis itu ngeprint. Itu timelapse udah Gitu. Timelapse kan Proses itunya, proses videonya. bukan. Jadi nanti di sini dia tuh kan karena ada kameranya kan di sini, ini ada kamera di sini. Jadi nanti ngebuat timelapse sendiri. Nanti dibikin disimpan di SD card-nya. Nah itu. Teknologi. Ya siapa? Jadi apaan deh? Yang tadi belum megang. ulangi. Apa sih Video, Bang? di video. Nah, ya. Jadi kalau mau print ya, mulai print ini print file. Terus Cari aja yang emang mau di print. Kebetulan yang ini Anji logo M selfie. Terus di timelapse buat nyalain kameranya ini karena buat proses itunya biar kameranya langsung di timelapse. Sama print nanti ya tinggal di print. Ini waktunya kayak yang tadi udah di aplikasi Bambunya sesuai. Karena itu kan. Udah. Ini bednya ini Oh, belum gerak. Iya. Ini kagak ke kanan nggak sih? Kok belum gerak? Dia bakal bisa. Sesuai kayak ukuran yang ada di Bambu Lab-nya itu, Bud. berarti bednya juga nggak ngaruh ya mas? Ini lagi sama kan. Cuman kayak kata lu. nanti bisa pakai yang sudah. Iya. Nah, di sini bedanya sama laser cutting. Di sini Bambu Lab dia nggak langsung kalau kalian start dia nggak langsung ngebuat benda yang kalian buat. Jadi dia ada yang namanya tuh preparing. Jadi titik-titik koordinatnya, entah itu bed levelingnya, sama nentuin dari parameter-parameter pendukungnya. Gitu. Jadi sebenarnya apa ya namanya tuh kalibrasi lah, kalibrasi. Gitu. Jadi ada proses yang kalibrasi dulu, sama dia ngebersihin dari nozzle-nya. Nanti harusnya kan setelah dipakai itu pasti nozzle-nya itu biasanya kan ini yang namanya filament plastik ya. Dia itu ada yang namanya apa ya? Nozzle-nya itu pasti tuh dia sisanya di pinggir-pinggirnya. Nah makanya itu dia, nah yang pertama tadi tuh yang dia pasti ngeluarin dulu sisa-sisa dari filamen, entah itu nanti filamen yang bekas sebelumnya, pasti bekas sebelumnya dia bakal dikeluarin dulu terus dibuang. Nah terus nanti di pinggir-pinggirnya dia bakal dibersihin di sini nih. Nah nanti ada gerakan dia ke kiri ke kanan kayak buat ikat nozzle-nya sendiri otomatis. Kayak gitu. Di sini ini buat kayak sikatnya nih, ikat nozzle-nya. Karena bisa. Ya, karet. Ini aja lagi mikirin. Lagi ngeluarin filamen ya, ngeluarin ya? Iya. Ya, dia lagi ngebuang sisa-sisa dulu nih. Ini prosesnya lumayan panjang sih. Jadi dibuang terus nanti udah leveling. Kalian lihat aja di sini. Ini ada keterangannya nih. Jadi dia lagi ngapain? Keluar lagi. Dia nggak bisa tinggal tidur. Nah ini nggak bisa langsung kalian tinggal. Jadi minimal kalian harus tungguin sampai apa namanya, benda kalian itu seenggaknya tuh base-nya tuh udah jadi, kayak dasarnya tuh udah jadi, kayak berapa ya, 3/4-nya dari benda kalian. Setelah itu itu 8 jam. 8 jam. Tuh. Itu di sini juga bikinnya. Itu berarti juga PLA plus Yang ini tuh. ya. Jadi kalau misalkan warnanya itu warna pink, jadi nggak mesti PLA plus itu warnanya pink kan enggak. Jadi beragam lah warnanya. Ya. Tuh apa tuh head clean. Nah, ini bersihin. Bentuk baru.
masuk fiturnya di Bang Lab, dan mesti semua 3D print itu ada kayak gitu. Jadi misalkan contohnya kita punya satu lagi namanya flash print, itu nggak ada kayak gitu. Jadi nggak semua kamera. Tapi yang paling bagus itu Bang Lab sih. Karena dia bisa monitoring juga dari jauh. Misalnya kalian di kos, terus kalian mau print, mau ke lab, terus kalian tinggal akses webnya, tinggal di ya udah kayak biasanya tadi print. Jadi otomatis dia bergerak sendiri, tanpa kalian harus ngecek kayak begini. Oke, traveling. Tapi di sini belum sih. Dia pertama tadi nyesuaiin suhunya di ini suhunya suhunya. Terus kecepatannya nanti bisa diatur di sini. Kecepatan kita 100, nanti bisa 124 sama 100 berapa gitu, 128 lah. Itu juga tergantung dari jenisnya, serinya juga. Tapi biasanya baru lab kalau misalkan kecepatannya kita tinggi, itu nanti akan terpengaruh dari hasilnya. Nah itu hasilnya nanti ada banyak serabutnya. Jenis whiskey ya. Jenis whiskey itu. Yang dari kalian itu punya studi kasus, misalkan kalian di sini benda kalian itu baru jadi sekitar 80% atau mungkin 50%, tapi filament kalian udah habis duluan. Nah kayak gitu apakah yang akan terjadi? Kayak mungkin dari kelompok 3 dulu, siapa nih? Satu orang satu kalian tahu dari analisis kalian dari Sunan Audrey. Mana sini, mana sini. Berarti bisa ngelanjutin ya? Atau udah bisa? Apa dari awal?